Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai ke tengah-tengah kita dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-6 dan akan diakhiri di ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan di tengah-tengah kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak ketika saya membaca ayat ini, saya kembali diingatkan pada masa sekolah minggu, di mana guru sekolah minggu sering mengajak anak-anak sekolah minggu menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu tentang bagaimana dalam kehidupan ini Tuhan yang selalu mencari-cari kita, sementara kita sibuk dengan apa yang ada di tengah-tengah dunia. Saya rasa kita semua tahu syair lagu tersebut. Syair lagu tersebut mengatakan seperti ini. Apa yang dicari orang? Sabu kamu atau? Saya rasanya masih sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Kebalikannya, siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, sore, petang. Saya orang yang berdosa. Nah itu dia. Akan amarete lah sekolah minggu nih. Jadi menurut amarete berarti di situ langsung ke remaja mana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan syair lagu tersebut? Tadi saya sudah sedikit menjelaskan kepada kita bahwa syair lagu tersebut mengingatkan kepada kita bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan setiap detik yang kita miliki, Tuhan mencari-cari kita orang-orang yang berdosa. Nah, ketika kita tadi menyanyikan lagu-lagu atau lagu yang menyatakan tentang bahwa di tengah-tengah dunia ini manusia lebih sering terfokus kepada yang namanya materi atau uang, itulah juga yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Efesus. Oleh sebab itulah Apostol Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius untuk dia segera mengingatkan jemaat Efesus agar mereka tidak lagi terlena di dalam
cinta uang. Mereka gila harta. Dan lebih parahnya lagi, dan lebih menyedihkan lagi, para guru-guru, pengajar-pengajar sesat, mereka telah menggunakan ibadah sebagai tempat dan ladang untuk memupuk harta kekayaan. Guru-guru dan pengajar-pengajar sesat, mereka tidak lagi takut. Maka mereka mencari keuntungan. Mereka mengumpulkan harta mereka justru di dalam peribadahan. Itu yang mereka jadikan ladang keuntungan bagi mereka. Dan inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius agar Timotius segera bergegas mengingatkan orang-orang tersebut agar mereka tidak lebih dalam lagi jatuh ke dalam kesesatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya tadi kita baca di ayat yang terakhir dikatakan demikian. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Fokus pelayanan Timotius adalah mengingatkan orang-orang tersebut, yang notabene mengingatkan kepada orang-orang kaya agar mereka tidak masuk lebih dalam lagi kepada jerat kesesatan. Itulah sebabnya dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi sudah dikatakan peringatkan orang kaya yang ada di dunia ini, pertanyaan bagi kita, apakah dengan nas ini kita dilarang untuk menjadi kaya atau memiliki uang banyak? Suatu kali melir cuma debe memorati. Suatu kali melir. Kita tidak pernah dilarang untuk menjadi kaya. Kita tidak pernah dilarang untuk memiliki harta yang banyak. Kita tidak pernah dilarang untuk mengumpulkan pundi-pundi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memang di dalam firman Tuhan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi kaya, yang memiliki harta. Contohnya Abraham, Salomo, Ayub, Daud, dan lain sebagainya. Banyak tokoh Alkitab yang memiliki harta atau berlimpah-limpah kekayaan. Namun yang mau dikatakan, yang dilarang adalah sikap cinta akan uang. Saya kira sebaiknya ketika kita membaca firman ini, kita dihantarkan sampai kepada ayat yang ke-10. Karena di ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itulah yang dilarang. Itulah yang diingatkan oleh Timotius agar jangan ada yang menjadikan uang dan harta untuk menjadi tujuan hidupnya, bahkan untuk menjadikan itu menjadi masa depan, atau lebih parahnya lagi, mereka sudah jatuh kepada mamonisme. Mereka menjadikan kekayaannya menjadi Allah atau ilah bagi mereka. Mereka mendewakan kekayaannya. Itu yang diingatkan pada hari ini melalui pelayanan Timotius. Apostel Paulus melihat betapa orang-orang jemaat yang ada di Efesus, mereka mulai, iman mereka sudah perlahan-lahan bergeser ke arah, hampir menuju ke arah monoisme. Monoisme, money atau money atau uang
yang zaman sekarang juga ternyata tanpa kita ketahui itu sudah menjadi agama yang baru. Di tengah-tengah dunia ini memperilah uang. Dan di antara kita, di tengah-tengah kita, itu pasti ada yang sudah memperhamba atau diperhamba oleh kekayaannya, diperhamba oleh uang-uang menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dalam kehidupannya. Sehingga ada orang yang menganut pemahaman demikian. Siapa yang tidak memiliki apa-apa adalah tidak apa-apa. Tetapi siapa yang memiliki apa-apa, dia adalah apa-apa. Siapa yang tidak memiliki apa-apa adalah tidak apa-apa. Namun siapa yang memiliki apa-apa, dia adalah apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya firman Tuhan pada hari ini di tengah-tengah kita mau mengatakan kepada kita bahwa cinta uang atau gila harta itu, itulah yang membuat orang jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Itu yang dikatakan di ayat 9. Mereka akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan uang atau bukan harta itu yang salah. Itu tidak salah. Oleh sebab itu ada yang mengatakan demikian, uang adalah hamba yang baik apabila kita menguasainya, kita menjadi tuan yang baik bagi dia. Namun sebaliknya dikatakan, uang dia juga bisa menjadi tuan yang kejam apabila kita dikuasainya atau dia menjadi Tuhan bagi kita. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita mau menjadi hamba akan kekayaan atau akan uang kita? Atau apakah kita mau menjadi tuan baginya? Tuan yang bijaksana, tuan yang tahu memakai, mengelola, atau membawa dia ke tempat yang lebih baik atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pepatah Batak mengatakan, Pak Mimanuk, Paturek-rek, Mararamata, Marnida, Hek. Ya tu siamu dia ke mahasiswa dengan tu siaga, ya kan tu siaga ala Pak Mimanuk, Paturek-rek, Mararamata, Marnida, Hek. Nama lapatan artinya tak ada manusia yang kalau saat ini saya memiliki segepok uang, saya tinggalkan di parkiran sana, 1 jam saya tinggalkan, sejam kemudian saya kembali, uang itu masih di posisi yang sama. Kenapa? Karena semua orang pasti akan merah matanya melihat hal-hal yang seperti itu, apalagi uangnya pada merah semua. Kalau uangnya berwarna, kalau pas ribu warna warna hijau, mungkin otik dona tertarik. Ada mau marahin par 100-an dipegi dari kita sendiri berlucu lama buat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga pepatah-pepatah mengatakan demikian. Habang somar habang, mangisir somapat. Ibanado na uburju ala ibanado na judan. Habang somar habang, mangisir somapat. Ibanado na uburju ala ibanado na jumukan. Isimah. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, saya manusia muda bisa terbang walaupun tidak memiliki sayap, bisa berlari kencang dan berkelit walau tidak punya kaki. Dia yang paling baik, namun dia juga yang paling jahat. Pendeta PM Sihombing dia pernah mengatakan atau menuliskan di sebuah buku, senapan
bisa tidak meletus apabila disumpal dengan uang. Dikatakan kembali bahwa palu hakim juga bisa tidak diketukkan karena disumpali dengan uang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cinta uang itu juga akan membawa orang menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, bahkan yang menganggap orang lain adalah alat pencari harta bagi. Dan bahkan banyak di antara orang-orang yang berbuat seperti itu, yang menjadikan harta menjadi tujuan dalam kehidupannya, bahkan mereka hidupnya sangat jauh dari orang-orang terdekatnya karena mereka takut. Justru orang-orang yang terdekatnya itulah yang akan menjadi harimau bagi hartanya. Ada satu ilustrasi tentang seorang petani miskin yang tinggal di daerah yang terpencil. Petani miskin ini untuk hidupnya saja serba berkekurangan. Namun di dalam kemiskinannya itu, dia bukanlah orang yang mau meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Karena dia juga memiliki prinsip. Kalau ada saya makan, kalau tidak ada ya sudah. Satu ketika dia berangkat untuk pergi, biasanya dia berangkat pergi bekerja di ladang orang lain. Dia biasanya menjadi upahan. Dan ketika dia mulai bekerja atau dia mulai mencangkul tanah milik seorang yang berada di perantauan, tiba-tiba muncul atau si petani miskin ini mencangkul sebuah batu yang keras, sehingga ketika dia mengangkat batu tersebut, tiba-tiba dari dalam tanah itu memuncul kepingan-kepingan emas. Kita bayangkan, muncul kepingan-kepingan emas. Kepingan-kepingan emas ini seperti mata air mengucur deras, sehingga tanpa pikir panjang si petani miskin ini pun dia pergi ke ada pondok yang kecil yang tentunya dia bangun untuk tempat dia berteduh. Dia melihat ada ember di tempat itu, dan dengan sigap dia mengambil ember-ember yang ada di pondok itu untuk menampung kepingan-kepingan emas tadi. Tidak cukup hanya itu, petani itu dia mulai mengatakan dalam dirinya, kan ada yang lihat kok. Toh aku sendiri yang kerja di sini. Toh aku dipekerjakan di sini. Aku yang bertanggung jawab di tempat ini. Toh yang memiliki tanah ini tidak pernah datang, bahkan tidak pernah memeriksa hasil kerjaku selama ini. Dia tidak pernah mau tahu. Yang dia tahu adalah setelah aku selesai bekerja, aku melaporkan hasil pekerjaanku dan dia memberikan kepadaku gaji atas upah harian. Muncul mulai ketamakan di dalam hati sang petani tersebut. Tidak cukup ember yang berisi kepingan-kepingan emas yang sudah dia miliki, dia juga mulai mengambil karung-karung yang ada di dalam pondok tersebut dan mulai mengisi setiap karung yang ada dalam pondok itu dengan kepingan-kepingan emas. Semakin dia mengisi kepingan emas yang ada, semakin deraslah mengucur mata air yang berisikan kepingan emas tersebut. Sehingga dia pun mulai mengeluarkan isi kepingan yang ada dalam ember, yang ada dalam karung tadi. Dia memenuhi itu, dia pulang ke rumah, dia menaruh itu, bahkan rumahnya sudah penuh dengan kepingan-kepingan emas. Tidak cukup hanya itu. Setelah semuanya berisi penuh, dia kemudian mulai menggali lubang.
Dia menggali lubang tepat persis di tempat di mana emas itu mengucur deras. Dan ketika dia melihat itu, dia mulai turun ke lubang tersebut. Dia mulai memadatkan emas-emas yang ada di dalam lubang tersebut. Dan dia berkata, ini masih kurang. Ini belum cukup, katanya. Sehingga ketika dia mengatakan itu, emas semakin mengucur deras. Dan tanpa dia sadari, oleh ketamakannya, pada akhirnya dia bukan hanya dapat menikmati itu, dia bukan saja hanya bisa dapat memamerkan kepada orang, namun yang lebih parah, dia harus mati tertimbun oleh kepingan-kepingan emas tersebut. Ketamakan yang dia miliki tertimbun bersama kepingan-kepingan emas tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia dari dulu sampai sekarang cenderung ingin mendapatkan lebih dari apa yang sudah dia miliki. Manusia cenderung ingin mendapatkan lebih dari apa yang sudah dia miliki, sehingga itu membuatnya hanya fokus kepada harta dan harta saja. Akhirnya dia terperangkap di dalam kebinasaan manusia. Dan apabila itu sudah terjadi pada diri seorang manusia, maka disitulah manusia itu mulai lupa akan Tuhan. Dia mulai lupa untuk mensyukuri berkat Tuhan. Dan bahkan dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita membaca buku Ayub 1 ayat 21 dengan jelas mengatakan demikian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang mau dikatakan, pelajaran apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan, dari ungkapan pernyataan yang dikatakan oleh Ayub? Itulah yang dikatakan di dalam ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab pemain di dalam bahasa Batak dikatakan, syukurilah. Syukurilah apa yang ada di dalam kehidupan. Syukurilah. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika pada hari ini, jika pada saat ini engkau memiliki orang tua yang memberikan kesempatan untukmu mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi, syukurilah apa yang engkau miliki saat ini. Meskipun kehidupanmu tidak bisa engkau samakan dengan kehidupan orang lain, sebab masing-masing dari kehidupan kita itu sudah memiliki takaran masing-masing. Dan tidak ada orang yang bisa memaksakan itu. Engkau tidak bisa memaksakan takaran yang dimiliki oleh temanmu supaya bisa menjadi takaran yang sama, supaya engkau bisa sama dengan takaran yang dia miliki. Tidak bisa. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, bahkan pagi, siang, sore, malam, waktunya hanya dia buat, hanya dia habiskan untuk mencari dan mencari, mengumpulkan pundi-pundi yang ada dalam hidupnya. Pada akhirnya dia jatuh ke dalam rasa sakit, dan ketika dia sudah sakit, apapun tidak bisa dia nikmati. Dia tidak akan bisa menikmati harta kekayaannya, sebab waktunya, tenaganya sudah terkuras oleh itu semua. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita. Mari kita belajar. Banyak di sekeliling kita. Dan bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga menyatakan bahwa banyak orang kaya. Salah satu contohnya adalah Yohana, Susana. Mereka adalah merupakan perempuan-perempuan kaya. Namun di dalam kekayaannya mereka masih ingat bahwa itu semua adalah titipan dari Tuhan. Dan bahkan di dalam kekayaannya itu mereka justru mempergunakannya itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa juga, dan kita juga tahu seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Dia adalah seorang yang kaya, dia adalah tuan takluk, tuan tanah. Tetapi dia menyadari bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu bukan mau dibawa mati. Sehingga ketika dia mendengar Tuhan Yesus mati, dia membeli sebidang tanah dan dia memberikan itu untuk menjadi kuburan bagi Tuhan Yesus. Banyak di tengah-tengah kita yang kita jumpai orang-orang yang terberkati hidupnya dan yang memakai berkat itu untuk juga kembali menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah yang sesungguhnya yang diinginkan firman Tuhan bagi kita di dalam minggu hari ini. Dengan tema atau topik yang mengatakan ibadah yang disertai rasa cukup. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Sehingga apapun, banyak atau sedikit berkat yang kita terima dari Tuhan dengan rasa cukup, itulah yang memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan telah menyediakan yang lebih baik lagi yang akan Dia berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Aristoteles mengatakan demikian. Kebahagiaan dimiliki oleh mereka yang berpuas diri. Kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang yang berpuas diri. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasa cukup, orang yang tidak pernah merasa apa yang ada padanya sekarang itu masih kurang dan kurang, maka dia tidak akan pernah mengecap yang namanya kebahagiaan. Untuk itu saudaraku, ada kata-kata bijak demikian dikatakan. Uang bukanlah segala-galanya. Uang dapat membeli kesenangan, tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli kesenangan, tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli rumah bertingkat, tetapi bukan sebuah rumah tangga. Uang dapat membeli tempat tidur yang empuk, tetapi bukan membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli makanan yang mahal dan enak, tapi uang tidak bisa membeli selera makan. Uang dapat membeli teman atau kawan, tetapi tidak untuk seorang sahabat. Uang dapat membeli asuransi, tapi bukan keamanan. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli perhiasan, tapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli cincin emas, tapi bukan membeli cinta. Uang dapat membeli banyak hal di tengah-tengah dunia ini, tetapi uang tidak dapat membeli semua hal di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, marilah apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang sudah kita miliki saat ini dari Tuhan, satu hal yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bersyukurlah atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ingatlah bahwa ketika hidup kita penuh rasa syukur,
maka Tuhan akan melimpahkan berkat sukacita yang lebih lagi kepada orang yang senantiasa di dalam hidupnya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.